Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi skizofrenia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Rayhan Akmal Rashid dengan NIM 126. Halo semuanya, nama aku Nisrina Rabani Nabil dengan NIM akhir 134. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 137. Perkenalkan diri, nama saya Syifa Nindya Sunarko dengan NIM akhir 141. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Sania, NIM 145. Apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku. Kondisi ini dapat memengaruhi cara penderita dalam berpikir dan bertindak, sehingga mengurangi kemampuannya untuk berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Skizofrenia juga adalah kemampuan mental yang cukup serius, di mana penderitanya mengalami kesulitan dalam membedakan hayalan dan realita. Kondisi ini umumnya ditandai dengan perilaku abnormal, seperti delusi dan halusinasi, sehingga tak jarang penderitanya dianggap gila. Jadi, skizofrenia adalah masalah kesehatan jangka panjang yang memerlukan perawatan berkelanjutan. Artinya, penderita skizofrenia perlu mengalami perawatan seumur hidup untuk mengontrol gejala, mencegah komplikasi, dan membantu mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam beberapa kasus, skizofrenia juga dapat disertai dengan penyakit lain, seperti diabetes, penyakit jantung, atau infeksi, sehingga membutuhkan perawatan dengan segera. Penyebab dari skizofrenia yang pertama adalah faktor genetik dan lingkungan. Gangguan skizofrenia dapat dipicu oleh faktor genetik atau keturunan. Apabila terdapat salah satu keluarga inti yang terkena gangguan ini, maka orang tersebut berisiko tinggi mengalami hal yang serupa. Selain itu, faktor lingkungan seperti infeksi virus atau kekurangan nutrisi dalam kandungan, dan juga hidup di lingkungan yang penuh tekanan dan membuat dia bisa menjadi stres. Yang kedua adalah perbedaan struktur otak. Meski tidak diketahui secara pasti apa penyebab skizofrenia, namun terdapat dugaan bahwa gangguan kejiwaan ini berkaitan dengan perbedaan struktur otak. Yang ketiga, masalah keseimbangan kimia di otak. Kemudian juga diyakini bahwa ketidakseimbangan kadar zat kimia dalam otak yang bernama dopamin dan glutamat dapat memicu skizofrenia. Dan yang keempat, ada penggunaan obat-obat tertentu. Skizofrenia juga bisa disebabkan oleh penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika dan bentuk lainnya. Di sini selanjutnya akan membahas jenis-jenis skizofrenia. Yang pertama ada skizofrenia paranoid, merupakan jenis skizofrenia yang paling umum terjadi, di mana beberapa gejala utamanya adalah delusi dan halusinasi terhadap ketakutan tertentu. Jadi penderita kondisi ini sering kali memiliki kecurigaan berlebih pada orang-orang di sekitarnya, jadi sehingga sulit mengendalikan emosi atau keinginannya. Yang selanjutnya adalah skizofrenia katatonik. Skizofrenia ini termasuk kondisi yang paling langka. Biasanya ditandai dengan gerakan secara tiba-tiba, tidak biasa dan terbatas. Jadi penderitanya bisa saja beralih dari sangat aktif ke diam dalam sekejap dan sebaliknya. Mereka juga tidak banyak bicara, namun sering meniru ucapan atau gerakan orang lain. Yang selanjutnya adalah skizofrenia tidak terdiferensiasi, yaitu merupakan berbagai jenis gejala dari tipe skizofrenia lainnya. Misalnya, penderita bisa saja tidak banyak bicara atau berekspresi sekaligus mengalami kebingungan atau paranoid. Yang selanjutnya adalah schizoaffective disorder. Jadi schizoaffective disorder ini penyakit mental ketika seorang mengalami gabungan gejala skizofrenia seperti halusinasi atau delusi, juga gejala gangguan suasana hati seperti depresi atau mania. Nah, setelah tadi kalian dengar dari definisi atau apa itu skizofrenia, sekarang aku bakal ngejelasin sedikit gejala-gejala yang biasanya diderita oleh para penderita skizofrenia. Di sini gejalanya dibagi 4, ada gejala negatif, gejala positif, gejala mood, dan juga gejala kognisi. Yang pertama ada gejala negatif. Gejala negatif pada skizofrenia mengacu pada hilangnya sifat, kebiasaan atau minat tertentu yang biasanya dimiliki oleh orang-orang normal.
Di antaranya adalah menurunnya keinginan berbicara atau bersosialisasi, yang kedua menurunnya minat dan juga motivasi, yang ketiga kehilangan beragam emosi yang biasanya dirasakan atau ditampilkan, yang keempat ada keinginan untuk tetap malas dan lesu serta menolak untuk adanya perubahan. Yang kedua ada gejala positif. Gejala positif adalah gejala atau perilaku yang ditemukan pada penderita skizofrenia yang seharusnya tidak dimiliki oleh orang normal, yaitu satu, adanya halusinasi. Biasanya halusinasi ini berbentuk seperti bayangan-bayangan atau suara-suara yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Yang kedua, ada delusi. Delusi itu contohnya menganggap bahwa dirinya sedang dikejar-kejar oleh seseorang atau oleh suatu organisasi tertentu. Yang ketiga, ada perubahan perilaku dan cara bicara yang jadi tidak teratur atau sering meracau. Yang ketiga, ada gejala kognisi. Beberapa gejala kognisi tersebut adalah kesulitan untuk berkonsentrasi, menurunnya fungsi memori, kesulitan dalam menerima dan memahami sinyal atau tanda-tanda dalam hubungan dengan orang lain. Keempat, ada menurunnya kemampuan untuk mengatur dan cenderung untuk berpikir abstrak. Yang terakhir ada gejala suasana hati atau gejala mood. Gejala suasana hati biasanya ditandai dengan perubahan mood secara tak menentu. Penderita bisa saja merasa senang atau sedih tanpa alasan yang jelas. Mereka juga dapat merasa tertekan dan juga murung. Penderita skizofrenia umumnya tidak menyadari kondisi yang sedang dideritanya. Itulah mengapa dibutuhkan pertolongan dari orang-orang di sekitarnya untuk mengenali gejala-gejala skizofrenia tersebut dari awal atau dari sejak dini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara mengobati skizofrenia. Perlu diketahui, belum ada obat khusus yang dapat menyembuhkan skizofrenia ini. Meskipun begitu, terdapat pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengendalikan dan mengurangi gejala, sehingga penderita ini bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar layaknya orang normal, yaitu dengan obat-obatan, lalu psikoterapi juga bisa, serta terapi seperti elektrokonvulsi, yaitu pemberian gelombang elektromagnetik ke otak. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.